Pria ini sangat tidak etis. Sambil tertawa dia menarik blus pacarnya, lalu menyuruhnya pergi menggoda pria. Pacarnya kaget, lalu berkata, "Untuk apa?" Pria berkata, dia pertama kali membawa saudaranya ke sini, dan tak punya cukup uang. Tapi, dia tak ingin pulang sebelum naik. Jadi, pria itu meminta pacarnya meyakinkan pria itu, agar mereka bisa menaiki venue dengan gratis. Di bawah bujukan pria itu, pacarnya sebenarnya merasa sedikit bersemangat. Jadi, sepakat, awalnya, dia meminta rokok pada pria itu, untuk mendekatinya, lalu, dia berkata kepada si pria, "Aku punya 2 adik perempuan, yang ingin datang bermain, tapi aku kehilangan dompet, dan tersisa $100. Dapatkah kamu membantuku?" Aku pikir, kamu tidak hanya membantuku, tapi juga bertemu gadis cantik. Jadi, pria itu langsung setuju. Gadis itu kemudian segera membawa adik perempuannya datang. Pria itu merasa kasihan. "Ini adikmu?" Fatih merasa telah tertipu. Jadi, dia diam saja saat mereka naik ke kereta gantung dan mulai membanggakan satu sama lain. Mereka juga menertawakan orang lain yang membayar tiket. Mereka semua bodoh. Yang lebih tak tahu malu adalah, untuk kedua kalinya, mereka datang lagi. Pria itu berkata, karena cuaca buruk, alat tidak beroperasi. Tapi, mereka merasa bahwa pria itu mengesampingkan mereka. Jadi, mereka mengancamnya. "Jika kamu tak membiarkan kami masuk, aku akan melaporkanmu." Pria gemuk itu lemah. Jadi, agar aman, dia membiarkan mereka naik ke atas menggunakan alat. Saat sedang menaiki gondola, mereka mulai saling memuji lagi. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyesal. Segera, seorang rekan berganti shift dengan pria itu, tapi dia berkata, "Masih ada 3 orang di atas sana. Ketika mereka turun, akan kututup lagi pintunya." Kebetulan sekali, saat ini gondola hanya meluncur ke bawah bersama 3 orang. Pria itu tiba-tiba lupa dan berpikir tidak ada orang. Jadi, dia mematikan gondola dan pergi. Di sisi lain, 3 orang itu tidak menyadari bahwa bencana telah datang. Pertama, mereka mengira pria penjual tiket itu bermain-main dengan mereka, sampai lampu-lampu di gondola mati satu persatu. Saat menyadari itu, ketiganya ketakutan. Gadis itu berpikir, mungkin ada kerusakan listrik, dan seseorang akan memperbaikinya. Tetapi, setelah menunggu lama, tidak ada yang datang. Pria ini bahkan tidak tahan lagi. Dia membuka pegangan. Dia memutuskan untuk turun dengan cara melompat. Tapi, situasi mulai memburuk. Tatkala langit mulai menurunkan salju. Salju dan es menghantam wajah mereka dengan menyakitkan. Untungnya, mereka bertemu dengan staf yang sedang berpatroli. Mereka melihat setitik harapan. Tapi, saat mobil berhenti, ketiganya terus berteriak untuk mendapatkan perhatian dari petugas patroli. Tapi, suara mereka ditenggelamkan oleh badai salju. Sehingga petugas patroli tak pernah tahu bahwa masih ada turis di atas gondola. Dia kemudian menerima sinyal untuk kembali, sehingga mulai menghidupkan mobil. Ketiga orang itu gelisah dan mulai ketakutan. Mereka melepaskan kacamata mereka dan juga sepatu ski. Lemparan itu membuat petugas patroli terperangah. Dia pikir angin terlalu kuat, dan itu adalah cabang pohon yang patah. Sehingga, dia kembali memundurkan mobil. Di gondola, ketiganya tak berdaya, ditambah saat itu adalah akhir pekan. Jika mereka ingin ditemukan, setidaknya harus menunggu selama 5 hari. Ketiganya terjebak di atas gondola, di kereta gantung yang tinggi. Suhunya bisa mencapai 40 derajat di bawah nol. Pria ini tidak bisa menunggu lagi. Dia mengangkat pembatas, lalu membuang papan ski untuk menguji ketinggian. Dia panik, lalu mengambil napas dalam-dalam, dan melompat. Tapi, dia mematahkan tulang kakinya. Lututnya patah dan kedua kakinya benar-benar hancur. Pria di atas bertanya, "Hei, sobat. Apa kamu masih bisa bergerak?" "Tidak, sama sekali." "Apa kau bisa menuruni gunung?" "Sama sekali tidak." "Aku akan mati kehabisan darah." Gadis itu melepas syalnya, lalu melemparnya ke pria itu untuk menghentikan pendarahan. Tapi, tak akurat. Jadi, syal menyangkut di atas pohon. Ini bahkan lebih membuat putus asa. Dalam waktu singkat, pria ini akan kehilangan darah dan mati. Pria lain tidak ingin menunggu mati. Jadi, mereka pergi ke arah kabel dengan naik ke sisi yang berlawanan. Tapi, itu terlalu tinggi. Kakinya gemetar, sehingga terpeleset dan hampir jatuh. Mereka harus memukul salju dan es di sandaran. Es jatuh di kepala pria di bawah. Ketika dia membuka mata, seekor serigala menatapnya. Marshall sangat gugup, tapi dia hanya bisa duduk tak bergerak. Seketika, gadis di gondola melempar papan skinya dan mengusir serigala.
Hewan itu melolong di kejauhan, dari tempat yang tidak jauh. Pria itu terus memanjat, tapi sepatu bot di kakinya terlalu berat. Jadi, dia mulai kehilangan tenaga. Dia melihat ke bawah dengan panik. Tiba-tiba, sekelompok serigala datang dan mendekati Marshall. Mereka gemetar ketakutan. Selesai sudah, pria itu berteriak putus asa. Jangan biarkan dia melihat. Pria di atas menutupi mata gadis itu, dan tidak ingin dia melihat. Adegan mengerikan di bawah. Lolongan serigala bercampur dengan teriakan pria di bawah. Suara makan serigala terdengar di telinga mereka. Gadis itu menangis dengan sedih. Karena keserakahan, mereka kehilangan orang yang dicintai. Tidak. Gadis itu menangis keras. Tengah malam, para serigala telah pergi, dan tersisa bagian tubuh pria di bawah. 2 orang di kereta gantung itu mati rasa. Tangan pria itu juga tergores saat memanjat kabel dan mengalami luka. Sedangkan gadis itu mengalami syok. Dia berkata, "Kenapa kau membiarkannya melompat?" Pria itu tersinggung. Dia bilang dia bisa. Tapi, kamu tak menghentikannya. Kedua orang itu saling menyalahkan untuk melepaskan beban di punggung. Gadis itu mulai menangis lagi. Tidak ada yang mau memikul kematian pria itu di pundak, karena bebannya terlalu banyak. Saat mereka bangun, tentu saja, Resorski masih kosong. Wajah gadis itu penuh dengan es, dan tangannya membeku di pagar. Saat dia hendak mengangkatnya, telapak tangannya sudah menempel di pagar. Cukup, sudah. Tangannya membeku dan ungu. Saat dia menekan tangannya, daging dan kulit terpisah. Setengah dari kulit tangannya robek. Rasanya sangat sakit. Sisi kanan wajah gadis itu telah membeku dan berdarah. Tapi, dia tidak mengetahuinya. Hanya rasanya sedikit gatal. Dia ingin menyekanya dengan tangannya. Tapi, kemudian dia berhenti. Karena menggosoknya akan lebih buruk. Mereka menunggu seseorang menyelamatkan mereka. Seperti menunggu dijemput kematian. Dingin, lapar, haus. Fisiologi gadis itu rusak. Dia mengalami inkontinensia. Dan tak bisa menangis lagi. Tangannya ia tidak sengaja menyeka kulit wajahnya. Tapi dia sudah tidak sadar. Kali ini, mereka berbicara dalam waktu lama. Seolah-olah sudah siap menerima kematian. Karena tidak bisa diselamatkan. Tapi, mereka mencoba menyelamatkan diri. Ayo naik. Dia tidak menunggu. Dan meraih kabel dengan 2 tangan. Menggantung di udara. Setiap langkah maju sangat sulit. Apakah ini harapan? Tetapi, harapan ini juga milik para serigala di bawah. Mereka sangat sabar menunggu. Manusia-manusia itu jatuh, dan seperti menghitung mundur. Untungnya, pria itu dapat bertahan hingga ke kereta gantung sebelumnya. Saat ini, kedua tangannya berdarah. Dia meminta gadis itu untuk melempar papan ski, agar bisa digunakan untuk pertahanan diri. Gadis itu menggerakkan tubuhnya, tapi sekrup di kereta gantung itu longgar. Dia melempar papan ski ke tanah. Pria itu terus melewati kabel, sedangkan serigala terus menatap mereka dengan sabar. Akhirnya, pria itu mencapai sisi yang berlawanan. Apakah dia akan diselamatkan? Mustahil, tidak mungkin. Saat dia mendarat dan mengambil papan luncurnya, serigala menerkamnya. Tidak. Untungnya, pria itu meraih tiang ski dan menusuk serigala, sehingga hewan itu pergi. Serigala lain juga takut. Pria itu kemudian menuju ke papan ski. Jangan lanjutkan yang itu. Saya akan kembali secepat mungkin. Tolong cepat. Gadis itu melihat pria itu meluncur pergi. Tapi, kemudian, sekelompok serigala itu mengikutinya menuruni bukit. Gadis itu tak bisa melakukan apa-apa selain berdoa. Karena tak ada yang bisa dilakukan. Hari berlalu dengan cepat. Saat gadis itu membuka matanya lagi, tetap tidak ada yang datang. Dia punya firasat buruk, karena terjadi badai salju. Mayat pacarnya telah terkubur. Di bawah, salju telah menebal. Sepertinya dia memiliki kesempatan. Jadi, dia bergerak ke sisi gondola, agar menjadi lebih dekat ke tanah. Tiba-tiba, skrup kabel longgar. Untungnya, dia semakin dekat ke tanah. Dan kabel putus saat ia mendarat. Gadis itu menarik napas. Pendaratannya mulus dan aman. Tapi, gondola jatuh mengenai kakinya. Berengsek, seperti jalan buntu. Gadis itu lalu merangkak. Di sepanjang peralanan, dia terjatuh dan tergulung. Sepertinya ada noda darah di salju. Kemudian, dia bertemu dengan serigala. Tapi, hewan itu tak menyerangnya. Karena kemarin pria itu telah dimakan oleh serigala. Jadi, gadis itu berhasil kabur dan selamat sampai di jalan. Kemudian ia diselamatkan dan melihat keluar jendela dengan mati rasa. Dunia itu berharga, tapi tidak untuk mati.